Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama kita awali dengan a'udzu mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Baik para sepuh, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, silakan dibuka kitabnya halaman 13. Halaman 13 hadis nomor 101. Halaman 13 hadis nomor 101. Yang belum dapat hadisnya bisa minta bantuan kepada yang sudah mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hariqa." Tidak artinya apabila. Alhamdulillah. Ra'aitum berasal dari kata ro'a. Ro'a artinya melihat. Tumnya itu antum. Jadi idza ra'aitum apabila melihat, antum semua. Apabila kamu sekalian melihat. Al-hariqa, al-hariq itu artinya kebakaran. Berasal dari kata haraqo yahriqu. Haraqo membakar, al-hariq kebakaran. Idza ra'aitumul hariqa apabila kamu semua melihat kebakaran. Fakabbiru terdiri dari dua kata, fa dengan kabbiru. Fa maka, kabbiru berasal dari kata kabbaro yukabbiru kabbir, maka bertakbirlah. Fakabbiru maka bertakbirlah. Fa inna terdiri dari dua kata, fa dengan inna. Fa artinya karena. Di sini fa-nya bukan maka, tapi karena. Disebutnya fa sababiyah. Fa yang berarti sebab atau karena. Fa inna karena sesungguhnya. At-takbiro, at-takbiro, takbir itu yutfi'uhu. Yutfi'uhu terdiri dari dua kata, yutfi'u dengan hu. Yutfi'u memadamkan, dapat memadamkan hu-nya, dapat memadamkannya. Memadamkan apa? Memadamkan api yang sedang membakar. Saya ulangi, idza ra'aitumul hariqa fakabbiru. Apabila kamu semua melihat kebakaran, maka bertakbirlah. Fa inna takbira yutfi'uhu. Karena sesungguhnya takbir itu dapat memadamkannya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila ra'aitum kamu semua melihat al-hariqa kebakaran, fakabbiru maka bertakbirlah. Fa
inna karena sesungguhnya at-takbir takbir itu yutfi'uhu dapat memadamkannya. Subhanallah, inilah agama Islam, agama yang merupakan tuntunan dari Allah Sang Maha Pencipta untuk memberikan apa? Keselamatan, ketenangan, keamanan manusia di dunia dan di akhirat. Sekecil apapun kejadian yang akan membuat manusia gelisah, membuat manusia bingung, maka Allah memberikan tuntunannya. Salah satunya ini hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumul hariqa," apabila kalian, kita semua melihat kebakaran. Melihat kebakaran. Apa sabda Nabi? Fakabbiru, fakabbiru, kabbiru, kabbiru. Ayat pada takbir. Fakabbiru pada takbir. Kenapa? Fa inna takbira, karena sesungguhnya takbir itu yutfi'uhu, insyaallah dapat sedikit demi sedikit memadamkan api itu. Inilah tuntunan Nabi, inilah tuntunan agama, inilah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, naudzubillah, melihat api besar membakar, itu gentar kita, bingung, gelisah. Kenapa demikian? Karena api itu menghanguskan, membakar, menghanguskan. Subhanallah. Kalau sudah dimakan api, dibakar api, habis sudah. Yang tersisa tinggal arang-arangnya saja. Gentar kita. Apalagi api itu menular, menjalar kemana-mana. Subhanallah. Hampir kita tidak punya kekuatan untuk melawan api, kecuali seadanya. Ini hadis ini harusnya diketahui oleh orang banyak, pemadam kebakarannya, masyarakat, siapapun. Kita dibekelin oleh Allah, dibekelin oleh Nabi. Zikir, zikir, zikir. Jadi ketika ada kebakaran, masing-masing semua ucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada yang bisa kita lakukan, lakukan sesuatu. Ada air pakai ember, ayo siram, Allahu Akbar. Jangan berkata, nah air seember, mana bisa. Jangan berkata begitu. Jangan berkata begitu. Kita melakukan usaha. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Disertai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggak dulu waktu pernah saya ceritakan, Nabi Musa alaihissalam bersama orang Bani Israilnya, sekian puluh ribu orang, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Sengaja digiring ke tepi laut. Sampailah mereka, Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel itu, sampai ke pinggir Laut Merah. Waduh, ternyata di depan adalah lautan, di belakang adalah tentara Fir'aun yang sudah sorak-sorai. Apa yang dilakukan? Nabi Musa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sabdakan, Nabi Musa saat itu berzikir yang kalau dalam bahasa Nabi Muhammad SAW berbunyi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu ke laut, pukulkan tongkatmu ke laut. Begitu dipukulkan tongkatnya ke laut, ada kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Air laut berbelah dan membeku
berbentuk jadi es sehingga menjadi tebing-tebing, daratan laut nampak, segeralah Nabi Musa. Itu Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya ke laut. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Pokoknya lakukan sesuatu sebagai usaha dan ikhtiar kita manusia. Sekecil apapun kita harus ada usaha. Maka ini naudzubillah sih, tapi kejadiannya seperti ini. Apabila terjadi kebakaran, subhanallah, kita jangan pada ya ampun, emang dari apa sih awalnya? Ini dari mana sih? Apaan pertamanya? Ini kali. Ada yang jadi berantem sama bininya, yang kebakaran rumah orang, yang berantem di sini. Tuh makanya juga Bapak suka bilangin, ibu kalau manasin sayur lodeh suka ditinggal tuh. Ujung-ujungnya lodeh kering, itu api, itu bisa jadi kebakaran begini tuh, gara-gara begitu. Kata ibu, siapa yang manasin sayur lodeh sih Pak? Dan waktu itu ibu apa lupa? Ya waktu itu kan sekarang enggak. Jadi berantem. Dan begitu Nabi mengajarkan, udah sekarang pada bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agungkan Allah, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sambil ada air siramin. Apalagi udah datang pemadam kebakaran, tambah Allahu Akbar. Sambil insya Allah Nabi sabdakan, begitu Allah firmankan kepada Nabi, Allah wahyukan kepada Rasulullah, fa inna takbira yudfi'uhu, takbir akan bisa mematikan api. Kita punya fasilitas dari Allah untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan harta, dan menyelamatkan segala sesuatu dari kebakaran, yaitu apa? Ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Ini jarang Bapak, jarang. Di kitab zikir yang nempel itu, kalau ada orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah bagus tuh begitu. Ini satu lagi nih, tambahan bagi kita. Kalau ada kebakaran, ingat pada takbir. Kalau masyarakat belum pada paham, bapak-bapak yang paham, ayo takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan sebelum datang petugas pemadam kebakaran, apinya sudah padam. Alhamdulillahirabbil alamin, kata kita, berkat takbir itu, berkat takbir padam apinya. Sampai kata orang-orang, untuk ada jamaah masjid pada datang, mereka yang mimpin kita baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai orang yang non muslim juga ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru mati pada petugas pemadam kebakaran nanya, Bapak gimana? Ini api bisa padam begini? Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memadamkan api. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maka dalam hidup itu, dalam segala aspek kehidupan kita, harus membuat hidup kita ini 3 titik. Maka manusia, alam, dan Allah. Allah, manusia, dan alam. Alam, manusia, dan Allah. Allah, alam, dan manusia. Ada kebakaran kelihatan oleh kita, jangan hanya hubungannya dengan manusia dan kebakaran saja. Jangan lupa ada satu titik di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa demikian? Api adalah ciptaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, permintaan tolong kita kepada Allah dalam menghadapi kebakaran itu dengan apa? Zikir kepada Allah, yaitu membaca takbir. Yang mematikan api, yang memadamkan api adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang punya. Allah yang punya. Allah mau dipadamkan, dimatikan, atau mungkin dilalahnya ada aja.
dan kebakaran baru seperti itu, hujan turun. Itulah Allah yang menghendaki. Buktinya apa? Walaupun apinya itu ditambah lagi bahan bakarnya, jangan lupa yang punya api itu adalah Allah. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api, dalam api unggun yang begitu besar, Allah firmankan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu diam, kamu dingin, selamatkan kamu Ibrahim. Maka api tidak jadi panas. Api tidak panas. Kenapa demikian? Allah yang punya, Allah yang berbuat. Semua taat dan patuh kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya berulang-ulang, atau mungkin ada apalah kebakaran kecil atau besar atau apa yang membuat kita takut, jangan lupa ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena saat itu, saat api besar, maka dia jadi musuh. Saat api tidak terkendali, maka itu jadi musuh. Dan kita gentar apabila kita bertakbir. Orang yang bertakbir adalah orang yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dan orang yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, Allah akan bikin kecil sesuatu yang dihadapi. Maka api jadi kecil, musuh juga. Itulah makanya kalau berperang juga, dari zaman perang Badar, perang Uhud, sampai konon kabarnya Bung Tomo waktu melawan penjajah, apa yang diungkapkan? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Musuh dibikin kecil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gentar musuh, gentar dengar umat Islam mengucapkan takbir dengan semangat dan gemuruh. Inilah takbir Allahu Akbar. Jadi sebenarnya bukan karena api saja, segala macam yang menjadi musuh kita itu baca takbir. Kalau di kita alam ini yang suka jadi musuh itu 3A. Satu nyambung ke sini, api. Kalau besar jadi musuh. Maka kalau api membesar dan mengkhawatirkan sampai tidak terkendali, agungkan Allah, besarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua yang suka menjadi musuh kalau berbesar dan tidak terkendali, yaitu apa? Angin. Yang kedua adalah angin. Angin juga kalau kecil jadi teman. Misalnya angin mamiri, kupasan, sejuk, iya, sepoi-sepoi basah, nyaman Bapak, Masya Allah. Habis buka puasa, kekenyangan, duduk di teras ya, kosong belum diangkat, Masya Allah. Angin bertiup kecil, Masya Allah. Kata kita, alhamdulillah enak banget nih angin semeliwir begini, nikmat banget. Kata teman kita, ya terang aja nikmat juga ente mah sehat. Kalau kata orang sakit mah angin berhembus kecil, berinding. Orang sehat mah enak aja. Orang sehat mah enak. Doa yang kedua, angin. Maka ketika terjadi angin kencang sampai porak-poranda, tenda, gubuk, Masya Allah. Apa yang kita ucapkan? Diisbatkan ke sini, dikiaskan ke sini, dianalogikan ke sini, sama-sama merupakan sesuatu yang membuat kita gentar. Ucapkan takbir. Ketika angin terasa kencang, ya Allah, itu pohonan, subhanallah, pohonan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai menara masjid juga kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu
A yang kedua yang suka menakutkan kita yaitu apa? Angin. A yang ketiga kira-kira apa? Air. A yang ketiga air. Banjir air, Masya Allah. Pada hanyut, mobil hanyut. Segitu di mobil ada orang. Ya Allah, apa yang kita lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir. Karena semua itu adalah makhluk ciptaan Allah dan semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang beriman. Punya apa? Punya alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Meminta tolong kepada Allah dan Allah berikan pertolongan. Zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan deras, angin kencang, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah berulang-ulang saya sampaikan salah satu keistimewaan agama Islam yang barangkali tidak dimiliki oleh agama lain. Secara umum hadis ini menerangkan ada kalimah-kalimah thayyibah. Ada kalimah-kalimah thayyibah yang ini merupakan zikir, dan ada tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan tertentu yang zikir itu dibaca ada peruntukannya. Seperti di sini ada kebakaran, ada sesuatu yang menakutkan, bacaannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kemudian kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang atau langsung dari Allah, kita dari sakit jadi sembuh, kita ucapnya apa? Ada zikirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat rezeki, mengucap tenang. Kita dapat rezeki, zikirnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Kalau Allahu Akbar, hikmah dari ucap Allahu Akbar, maka apa yang menjadi musuh dan menakutkan kita, Allah akan menumpas. Api akan padam, musuh jadi gentar. Kalau alhamdulillah kita dapat nikmat, dapat rizki, dan kita sambut dengan zikir Alhamdulillahirabbil alamin. Apa hikmahnya? Allah akan tambahkan nikmat itu. Karena orang yang mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dia bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Maka oleh karena itu, dapat kenikmatan kecil ke besar ke, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kadang-kadang tidak lurus dalam ujian Allah. Allah menguji kita dengan rezeki yang gede, kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Pas dapat rezekinya kecil, katanya, ya sepi amat bulan hari ini. Tuh nggak lurus. Padahal kecil juga itu adalah nikmat dari Allah untuk menguji kita bersyukur apa tidak. Kalau yang dengan yang rezeki kecil kita tidak bersyukur, baru yang gede doang kita syukuri, maka kita tidak termasuk abdan syakur, tidak termasuk hamba yang pandai bersyukur. Bahasa kitanya Allah mengucap begini, ya kamu mau bersyukur kalau gede doang, kalau kecil agak disyukuri. Tentang dapat rezekinya kecil, cuma dapat 10.000, kamu gak syukuri. Padahal bayar listrik kurang 10.000, kurang, gak diterima, gak bisa. Karena 10.000 tak segitunya kita gak syukuri. Itu zikir. Yang kedua, kalau dapat nikmat kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian kalau kita akan menghadapi sesuatu pekerjaan, menghadapi sesuatu, apalagi yang sesuatu itu terasa berat, apa zikirnya? Kita ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, banjir lebar sungainya itu kurang lebih 8 meter. Masya Allah, banjir. Tapi kita harus melintas ke sana. Udahlah, kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa? Insya Allah selamat. Kenapa? Ternyata sungainya cetek. Alhamdulillah, cetek. Cuma setengah betis. Masya Allah. Lakukan oleh kita la haula wala quwata illa billah. Itu udah pasrah kepada Allah. Allah yang akan berbuat. Maka kalau kita ragu-ragu juga untuk mengukuhkannya, ucapkan la haula. Kata orang begini, Bapak jadi pergi haji, jadi umrah, insya Allah. Nah kan katanya sekarang lagi lagu Omikron, apa namanya? Ya Omikron. Itu gimana kalau dalam la haula aja dah. Jadi tegang gitu. La haula. Orang usaha sudah, ya, udah divaksin, udah di karantina, berangkat. Gimana? La haula aja. Kalau panjang umur bakal selamat. Gitu. Bapak mau pergi haji, anak masih apa Pak? Anak neneknya, ya itu neneknya sudah bisa ngurusinnya, masa iya anu. Kata kita la haula, selesai. Mau terbang, naik pesawat, Bapak sekarang sering banyak kecelakaan pesawat. Ntar bagaimana kalau pesawat itu juga kecelakaan jatuh, mati? La haula, udah beres. Kalau udah la haula, Bapak udah berserah diri kepada la haula. Ibu bagaimana selanjutnya? Ibu hidup, kan suami meninggal. Suami meninggal, gak ninggalin pensiunan. Mana ibu gak punya kontrakan, ibu gak kerja, ibu gak dagang. Selanjutnya gimana? Ya la haula aja saya. Udah saya serahkan kepada Allah. La haula aja dah. La haula wala quwata illa billah. Ternyata benar bapak-bapak, yang ngasih rezeki istri kita itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu persis, ada istri, ada orang perempuan waktu punya istri kurus, waktu punya suami itu istrinya itu kurus. Jadi, si istri waktu punya suami kurus, sudah suaminya meninggal dunia 2 tahun kemudian itu si ibu jadi gemuk. Padahal waktu punya suami, itu istrinya tuh kurus. Udah suaminya meninggal, jadi gemuk tuh perempuan. Tahu kenapa? Kenapa tahu saya jadi gemuk begitu? Enggak, Bapak. Enggak. Ada yang nggak mau takut nggak kayak bapaknya. Cintaku sudah terbawa ke alam baka. Masya Allah. Mantap tuh. Iya, Masya Allah. Judulnya apa? Udah la haula. La haula. Masya Allah. La haula. Ada punya anak satu-satunya, anak laki. Alhamdulillah jadi ASN pegawai negeri. Cuma tugasnya di mana? Di Malaysia, di Sulawesi. Dia orang PLN, tugasnya di Sulawesi. Terus ente gimana? Di Sulawesi. Udah la haula aja. Berangkat. Alhamdulillah sukses. Modalnya apa? Yang tadinya enggak berani, yang tadinya was-was, yang tadinya enggak yakin, udah bismillah, la haula wala quwata illa billah. Jangan. Maka saudara-saudara juga yang mau nikah,
Judulnya apa modal? La haula. La haula. Iya. La haula bahasa iya. Gitu. Yang sekarang pada punya mobil juga dulu waktu bujangannya belum punya mobil. Itu judulnya apa? La haula. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah firmankan, "Fadhkuruni azkurkum." Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kepadamu. Saatnya kamu membutuhkan pertolongan, aku berikan pertolongan. Saatnya kamu membutuhkan ketenangan, aku berikan ketenangan. Dengan syarat apa? Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, azkurkum, aku pun akan memperhatikan kamu, mengingat kepada kamu. Maka zikir itu, zikir bapak-bapak, ada dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, seperti ucap astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian itu adalah zikir kepada Allah. Dan orang yang melaksanakan ibadah sholat itu sedang zikir kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat dalam rangka untuk zikir kepadaku. Karena dalam sholat itu zikirnya bermacam-macam. Dalam ibadah sholat ada zikir yang terdiri dari membaca Al-Quran. Karena membaca Quran itu adalah bagian daripada zikir. Jadi kalau kita baca Quran itu zikir. Nah dalam sholat ada kita membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Kemudian juga dalam sholat kita membaca kalimah-kalimah thayyibah. Waktu awal kita mengucap Allahu Akbar, itu kalimat thayyibah diucapkan oleh orang yang sholat, maka orang yang sholat terhitung sedang zikir. Kemudian waktu ruku dia mengucap yang sholat Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan selanjutnya. Waktu sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan selanjutnya. Itu zikir yang kedua dalam sholat, ada mengucapkan kalimat thayyibah. Yang ketiga dalam sholat, makanya sholat disebut zikir, karena dalam sholat ada zikir yang lain, yaitu apa? Ad-du'a, berdoa. Waktu sholat ada doa yang kita ucapkan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa itu zikir. Maka orang yang berdoa itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat juga sedang berzikir. Dengan apa? Dengan as-sholawatu ala Rasulillah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Sholat isinya zikir. Karena dalam sholat ada membaca Al-Quran, ada mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, ada doa, ada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir. Kenapa demikian? Dengan kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, Allah akan memperhatikan kita, menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah firmankan, idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah kamu untuk zikir kepada Allah, ayat lis-sholat. Sampai orang yang sholat itu gerakannya juga, bapak-bapak, ibu-ibu, gerakan sholat itu bukan gerakan olahraga, bukan gerakan olahraga, juga bukan gerakannya yoga apa ini, bukan. Dalam sholat gerakan itu adalah gerakan zikir kepada Allah. Itu gerakan zikir, gerakan ibadah. Maka jangan diisi, jangan dicampur, jangan dimasukkan tujuan-tujuan lain. Saya ulangi,
Gerakan dalam sholat bukan gerakan olahraga, bukan gerakan senam. Itu adalah gerakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan senormalnya. Enggak usah sholat itu supaya aku harus pakai tenaga dalam. Jadi dan gitu-gitu amat sih Rasul juga. Ruku juga biasa aja, Pak, ruku Allah dengan santai, nggak usah tarik nafas dulu, tahan, baru ucap Allah, terus sampai berasa banget. Nah, biasa juga berasa. Itu gerakan dalam sholat itu adalah gerakan zikir, gerakan ibadah, bukan bertujuan olahraga, bukan gerak badan, bukan yoga, ibadah aja biasa. Itu makanya kalau sujud keningnya harus nempel, telapak tangan harus nempel, lutut dan jari-jari kaki itu harus nekuk ke arah kiblat. Kenapa begitu? Ini ibadah. Maka secara umum setiap saat kita harus banyak zikir kepada Allah. Jangan sampai lupa kepada Allah. Kita yang naudzubillah, kalau kita tidak mau zikir kepada Allah, maka itu kita lupa kepada Allah. Allah ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kamu jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka akibatnya Allah akan bikin lupa dia terhadap dirinya sendiri. Kalau kita naudzubillah lupa kepada Allah, maka akibatnya kita akan lupa kepada diri kita sendiri. Lupa siapa kita, lupa kita udah punya istri, lupa bahwa ibu sudah punya suami, lupa ini duit siapa, lupa kita sedang apa. Ujung-ujungnya arahnya ke setan semua. Kenapa? Kita lupa diri, bahasa kita lupa diri. Sampai ngaji juga jangan sampai lupa diri. Kalau sudah waktunya isya, sudah. Kalau bablas terus berarti ngaji juga lupa diri. Wallahu a'lam bishawab. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kita semua panjang umur, sehat walafiat, rezekinya subur makmur, halal dan berkah, sabar dan istiqomah, talabul ilmi, amin ya rabbal alamin. Berkah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.